Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Biarlah pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya yang telah memungkinkan kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita agar Dia dimuliakan dan kuasa-Nya dinyatakan dalam melawat kita. Saudara, mari kita awali seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Bersama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
setiamu sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk besarnya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dalam segala situasi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau setia memelihara kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati pikiran kami, supaya kami dapat beribadah dengan berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami. Lawatlah kami semua jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, agar kami boleh merasakan hadirnya hadirat-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Karena itu, kami hanya akan mempercayakan seluruh ibadah pada pagi hari ini dengan memulainya bersama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Amin. Saudara, tiba waktunya sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah saudara kita memahami bahwa setiap hari Tuhan itu mengasihi kita dengan setia. Karena itu mari kita ungkapkan melalui pujian ini bahwa kita pun sanggup mengasihi Tuhan oleh karena pertolongannya. Biarlah kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang
malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga berterima kasih karena melalui kebenaran firman-Mu, setiap hari Engkau membimbing kami kepada jalan-Mu. Dan saat ini Bapa, jika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kesempatan ibadah kami pagi hari ini, kami memohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami ya Tuhan, agar kami atas pertolongan-Mu boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyimpan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat membuktikan ajaibnya kebenaran firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Mari Engkau urapi kami semua jemaat-Mu, dan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan melengkapi hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami menantikan Tuhan Engkau berbicara untuk semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Amin. Saudara, berbahagialah kita sekalian yang senantiasa membaca, merenungkan, dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sebuah artikel seorang penulis berpendapat bahwa jika orang ingin mencapai keberhasilan di dalam hidupnya, maka dia mengatakan ada 5 hal penting yang harus dimiliki oleh orang itu. Saudara, 5 hal penting itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin mencapai keberhasilan di dalam hidupnya, maka orang itu harus punya pola pikir yang positif dan tidak takut gagal di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bijaksana dalam mengatasi masalah. Dan yang ketiga adalah tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Yang keempat adalah membangun hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penuh komitmen. Saudara, pendapat semacam itu kemungkinan memang ada benarnya, saudara. Tetapi bagi orang Kristen, walaupun semua itu penting, kelima hal tadi penting, namun harus tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri atau kekuatannya sendiri. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5a itu mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, di dalam Yeremia pasal yang sama ayat 7 bagian A, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B, firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah penjelasan-penjelasan kebenaran firman Tuhan. Yang sekalipun kelima hal tadi harus dimiliki dalam kehidupan manusia, tetapi hidup mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan itu sangatlah penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang merindukan keberhasilan di dalam hidupnya. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, secara khusus ayat yang kedua bagian B, firman Tuhan berkata, sehingga ia, yaitu Yusuf, menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, dari kalimat ini artinya bahwa Yusuf itu tidak hanya sekali dua kali mengalami keberhasilan di dalam hidupnya, saudara. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaan tentu adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan tidak hanya sekedar menyenangkan, saudara, tetapi juga menjadi dambaan setiap orang untuk bisa menjadi orang yang selalu berhasil dalam hidupnya, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakannya. Tapi saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang menjadi penyebab Yusuf itu selalu berhasil dalam pekerjaannya, saudara. Kita bisa memperhatikan di dalam seluruh yang sudah kita perhatikan tadi, saudara. Bisa jadi memang Yusuf juga memiliki 5 hal yang tadi kita sebutkan, saudara. Mungkin Yusuf adalah tergolong orang yang punya pola pikir yang positif, yang tidak takut gagal, memiliki kemampuan untuk beradaptasi, orang yang bijaksana dalam mengatasi masalah, tidak pernah
henti belajar. Yang keempat adalah mungkin Yusuf juga adalah orang yang selalu membangun sosial yang baik, dan kemudian adalah orang yang punya komitmen di dalam hidupnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama keberhasilan Yusuf adalah yang tertera di dalam bacaan kita, yaitu ayat yang kedua bagian A. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata menyertai itu disamakan dengan mengiringi, membarengi, menemani untuk membantu atau menolong Yusuf dalam segala keadaan. Artinya bahwa kepada Yusuf Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, saudara. Dia selalu menyertai, selalu menemani, selalu membantu, selalu menolong dalam segala hal. Dan itu adalah kunci penting yang menyebabkan Yusuf itu menjadi berhasil. Jadi dengan demikian, jika Yusuf itu dikatakan selalu berhasil dalam pekerjaannya, saudara, itu semua terjadi bukan karena kemampuan dan kekuatan Yusuf semata-mata, tapi karena Tuhan menyertainya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa membayangkan seandainya pada waktu itu Tuhan tidak menyertai Yusuf. Apa yang terjadi, saudara? Kita tahu bahwa kalau Yusuf sampai di Mesir, itu sudah melalui proses penderitaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia dianiaya, dibuang ke dalam sumur, kemudian diangkat lagi, dijual dan diperjualkan kembali, dan akhirnya dibeli oleh Potifar dan dibawa ke Mesir. Dan kemudian ia di Mesir menjadi seorang budak yang sudah jauh dari orang tuanya dan sengaja dijauhkan oleh saudara-saudaranya. Karena itu seandainya dalam situasi yang sulit, yang banyak penderitaan semacam itu, Yusuf tidak disertai Tuhan, maka saudara-saudara, Yusuf akan hidup dalam penderitaan. Dia tidak akan menjadi orang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Bisa jadi Yusuf menderita dan tidak menjadi orang yang berhasil di negeri orang asing, yaitu di Mesir. Dia tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang jika Tuhan tidak menyertainya dalam situasi yang sulit itu. Tetapi saudara, ketika Yusuf jauh dari orang tua dan saudara-saudaranya sengaja mereka-rekakan kejahatan kepadanya, kita melihat justru dalam situasi semacam itu Tuhan menyertainya. Mengapa, saudara? Dalam situasi yang sulit itu justru Tuhan menyertai Yusuf. Tentu yang pertama karena Tuhan tidak mau Yusuf hidup menderita dan tidak menjadi berkat. Tapi Tuhan mau supaya Yusuf tidak hidup menderita dan hidupnya menjadi berkat, baik untuk keluarganya maupun untuk bangsa Mesir atau untuk banyak orang, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf adalah orang percaya yang walaupun masih muda usianya tetapi teguh imannya, saudara. Kalau kita ikuti seluruh pembacaan dalam sejarah kehidupan Yusuf, Yusuf itu memang masih muda, tetapi dia adalah orang muda yang sekali lagi adalah orang yang teguh imannya. Sehingga walaupun ia berada di negeri asing, hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di tengah-tengah mayoritas orang yang menyembah berhala, tetapi Yusuf tetap menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang ia sembah dari sejak nenek moyangnya. Sekalipun itu bukan tindakan yang mudah, saudara. Karena hanya satu orang yang hidup di tengah mayoritas yang tetap mempertahankan ibadahnya kepada Tuhan yang benar. Ini adalah tidak mudah. Tapi sekalipun demikian, Yusuf orang yang masih muda itu, ia adalah orang yang tetap teguh imannya. Dia tidak terpengaruh oleh berbagai macam pengaruh di sekitarnya, tetapi dia tetap menyembah kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itulah Tuhan menyertai Yusuf.
Kemudian alasan yang ketiga ialah karena Yusuf adalah orang percaya yang hidupnya bisa dipercaya, saudara. Baik itu oleh orang tuanya sendiri. Kalau kita berkesempatan membaca dalam Kejadian pasal 37 ayat 13-17. Pada waktu itu Yusuf diutus oleh orang tuanya untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan domba. Di satu tempat di mana yang ditunjukkan orang tuanya ternyata saudara-saudaranya sudah tidak ada. Saudaranya pindah ke tempat yang lain. Tapi sekalipun demikian Yusuf tidak kembali dengan tangan hampa. Dia masih terus mencari saudara-saudaranya. Ini adalah bukti bahwa Yusuf itu adalah orang percaya yang bisa dipercaya. Yang pertama oleh orang tuanya sendiri. Kemudian saudara-saudara, dia tidak hanya bisa dipercaya oleh orang tuanya sendiri dan untuk mencari saudara-saudaranya sampai ketemu. Yusuf juga bisa dipercaya oleh majikannya yaitu Potifar. Dalam ayat 39, pasal 39 ayat 4 dan 6 firman Tuhan mengatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Saudara, kita tahu Potifar ini adalah orang Mesir. Sementara Yusuf adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sesembahannya juga berbeda, suku bangsanya juga berbeda. Tapi kalau kita memperhatikan, Yusuf ini kemudian dipercayai oleh Potifar atas seluruh yang ia miliki dalam hidupnya, kecuali dirinya dan juga keluarganya. Seluruh rumah tangganya dan harta miliknya dipercayakan untuk diatur oleh Yusuf. Karena itulah Yusuf ini orang percaya yang memang bisa dipercaya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai Yusuf. Tidak hanya itu, saudara, ketika Yusuf berada di dalam penjara, Yusuf juga dipercaya oleh kepala penjara. Kalau saudara berkesempatan membaca dalam ayat 21-23, kepala penjara mempercayakan semua tahanan itu di bawah kekuasaan Yusuf. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih dari itu ketika Yusuf ada di Mesir, akhirnya Firaun mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada Yusuf, yaitu ketika negeri itu terancam untuk ada kemarau panjang dan akan dilanda oleh bala kelaparan. Maka Yusuf orang asing di Mesir itu diberi kepercayaan oleh Firaun untuk menghadapi situasi yang sulit itu supaya Mesir terhindar dari bala kelaparan. Dan betul saudara, Yusuf akhirnya dipakai oleh Tuhan. Mesir tidak dilanda oleh bala kelaparan. Bahkan banyak orang mendapatkan berkat dari apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian yang terakhir saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adalah karena Yusuf itu selalu menjaga kekudusan hidupnya. Sehingga walaupun dia harus masuk penjara karena fitnahan istri Potifar, tapi Yusuf tetap menolak untuk berbuat dosa. Dia tidak melayani nafsu birahi dari istri Potifar karena dia tahu bahwa itu adalah dosa. Sekalipun ada kesempatan yang sudah diberikan kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap menjaga kekudusan hidupnya dan tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang menjadi sebab mengapa Tuhan menyertai Yusuf.
Setidaknya ada 4 hal penting yang menjadikan penyebab Yusuf itu kemudian disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar betapa pentingnya penyertaan Tuhan itu bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya, saudara. Terlebih-lebih ketika orang-orang percaya sedang berada atau hidup dalam situasi yang sulit. Itu sangat penting untuk kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Sekalipun dia dibuang, sekalipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, berada di negeri asing. Tapi ketika ia disertai oleh Tuhan, Yusuf tidak dipermalukan. Justru dia diberkati dan sekaligus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui Yusuflah Tuhan dipermuliakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun penyertaan Tuhan itu tidak akan membuat orang percaya itu tanpa masalah di dalam hidupnya, tetapi melalui penyertaan Tuhan setiap orang percaya akan mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang datang di dalam kehidupannya dan menjadi orang yang berhasil. Kita tidak boleh salah mengerti, saudara. Kalau orang sudah disertai Tuhan, pasti dia tidak akan pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Tidak, saudara. Orang yang disertai Tuhan, dia juga akan tetap menghadapi masalah. Bukankah sekalipun Yusuf itu disertai Tuhan, kemudian difitnah juga oleh istri Potifar, dan dia harus masuk penjara. Tetapi penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf mampu menghadapi setiap masalah dan menyelesaikannya dengan bijaksana oleh karena ada Tuhan yang selalu menyertainya. Dan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan itu yang membuat kehadiran orang percaya akan menjadi kesaksian, diberkati dan sekaligus menjadi berkat baik itu bagi keluarga maupun bagi banyak orang. Itulah yang juga dialami oleh Yusuf di Mesir, saudara. Ketika kelaparan melanda di berbagai penjuru dunia pada waktu itu, akhirnya saudara-saudaranya Yusuf yang dulu pernah menganiaya dan menjual Yusuf, datang kepada Yusuf dan dia tidak tahu bahwa orang nomor 2 di Mesir itu adalah saudaranya yang pernah dianiaya dan pernah dijualnya. Dan Yusuf sebagai orang yang disertai Tuhan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia menjadi berkat besar bagi keluarganya dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Saudara, biarlah kita semua, setiap kita orang-orang percaya ini, kita akan memahami betapa pentingnya kehidupan kita ini dalam segala situasi untuk terus disertai Tuhan. Dan biarlah kita akan terus berdoa supaya dalam segala kehidupan kita penyertaan Tuhan itu akan selalu dinyatakan kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya dalam damai sejahtera. Dan kita menjadi orang-orang yang berhasil juga di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya, serta menjadikan kita orang-orang percaya yang mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia ini dan berhasil untuk menjalani kehidupan sampai kepada surga yang kekal yang Tuhan sediakan kepada kita. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dan mengimani serta mengamini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan, Kau tahu saat ini apa yang sedang kami alami. Dalam situasi yang tidak mudah ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Supaya kami dimampukan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup
dan dapat menyelesaikannya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kiranya Allah Roh Kudus akan menanamkan firman-Mu itu dalam hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami dapat mengimani dan mengamininya, dan mengalami kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam kesempatan ibadah ini Tuhan kami mau berdoa, kiranya Tuhan Yesus Allah kami itu akan terus melawat semua jemaat-jemaat-Mu, menyertai mereka dalam seluruh perjalanan kehidupannya, sehingga semua jemaat-Mu akan tetap hidup dalam suasana tentram, damai, dan sejahtera, disertai oleh Tuhan ketika melaksanakan aktivitas hidupnya, ketika sedang bekerja, berusaha, supaya semua menjadi jemaat-jemaat yang berhasil dalam pekerjaannya, dan boleh menikmati berkat Tuhan dengan berkecukupan setiap hari, menikmati hidup dengan sehat, dan hatinya dipenuhi dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu itu. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk kota kami Malang ini dan Malang Raya. Kiranya Tuhan yang selama ini sudah melindungi kota ini, Tuhan akan terus memberkati kota ini Tuhan. Dan biarlah hari makin hari, kota ini akan hidup dalam suasana damai dan sejahtera, tentram dan aman. Hidup rukun di antara seluruh warga masyarakat yang Tuhan hadirkan di kota ini. Terlebih dari itu supaya gereja-gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di kota ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus untuk terus hidup menjadi kesaksian, disertai oleh Tuhan, baik itu jemaat-jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, sehingga gereja-Mu akan menjadi gereja yang terus menjadi saksi-saksi Tuhan dan membawa banyak orang untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhanlah yang akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah ancaman virus corona akan segera berlalu dari negara kami ya Tuhan, sehingga kehidupan akan dipulihkan kembali dan suasana tentram akan terjadi di negara kami. Kiranya Tuhan akan meluputkan negara kami dari kekisruan, dari masalah dan mara bahaya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan dimuliakan di negara kami. Berkati jajaran pemerintahan baik itu di pusat sampai ke daerah, agar pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan takut dan hormat akan Tuhan, dan keadilan ditegakkan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Semua seru doa kami ini Bapa hanya kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, berangkat dari lagu Kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yesaya Abdi dalam rangka HUT BIPKA yang lalu, maka saya menghubungi Pak Kris untuk dibuatkan lagu MPL yang berjudul Batu Hidup, sebagaimana tema MPL pada waktu itu. Lagu ini terinspirasi dari kitab 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama, rasanya kita kangen untuk nyanyi bareng. Karena itu melalui lagu ini kita diundang untuk nyanyi bersama, kangen nyanyi bareng lagu Batu-Batu Hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru Keselamatan.
Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa, bersyukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Dengan menyanyi kita menghibur diri, sekaligus membawa sukacita bagi mereka yang terluka dan berduka, agar menemukan asa, pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, pembawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI. Ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. GKMI bagi dunia. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kita akan terus berharap berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Dia menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini karena penyertaan-Nya. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan menyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus tetap pernah akanku setia.
kerajaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan sudah menyertai dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa dan berharap supaya kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan terus menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah kita dengar dan kita terima sebagai bangsa Indonesia ini. Saudara, mari kita akan terus berdoa supaya pada Natal tahun 2020 ini, jika Tuhan berkenan, kita bisa Natalan di gereja. Biarlah kita akan terus mendoakannya supaya Malang dan Indonesia pada umumnya akan segera terhindar dari ancaman virus corona, dan kita akan bisa kembali beribadah bersama-sama dengan penuh syukur. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara. Dan sebelum kita bisa beribadah bersama-sama, saudara, biarlah kita akan terus menjalin kekeluargaan sebagai keluarga besar GKM Ephatha. Satu dengan yang lain, kiranya akan terus saling menyapa, saling mendoakan, saling mengasihi, supaya kekeluargaan kita terus terbina dengan baik. Baik itu anak-anak, orang muda, orang dewasa, bahkan para lansia. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita bersama, saudara, sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita bersama.